Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Kamaria, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan akhir layanan bimbingan dan konseling atau BK individual yang saya laksanakan sebagai bagian dari tugas mata kuliah bimbingan dan konseling di SD dengan dosen pengampu Ibu Nurmawati MPD Kons. Layanan ini saya berikan kepada seorang siswa kelas 2 sekolah dasar yang mengalami beberapa permasalahan seperti rasa tidak percaya diri, kesulitan belajar, dan masalah sosial di lingkungan sekolahnya. Karena layanan ini dilakukan saat masa libur sekolah, proses wawancara dan konseling dilakukan di rumah siswa, bukan di sekolah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang permasalahan, metode dan proses layanan, hasil yang diperoleh, hingga kesimpulan dan saran untuk layanan lanjutan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya peran layanan BK individual dalam membantu siswa SD yang mengalami hambatan psikososial dan akademik. Selamat menyaksikan! Judul laporan saya adalah layanan BK individual untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas 2 sekolah dasar dalam menghadapi kesulitan belajar dan masalah sosial. Judul ini saya ambil karena subjek dalam layanan saya mengalami hambatan kepercayaan diri dan tekanan sosial yang berdampak pada proses belajarnya. Anak-anak usia sekolah dasar berada dalam fase perkembangan psikososial yang krusial. Namun, tidak semua anak bisa menyesuaikan diri dengan mudah di sekolah. Dalam kasus ini, saya mewawancarai seorang siswa kelas 2 yang menunjukkan sikap pasif, takut berbicara di depan kelas, dan merasa tidak nyaman karena pernah dijauhi oleh teman-temannya. Lebih jauh, siswa ini juga mengalami tekanan dari orang tuanya terkait nilai akademik tanpa pendampingan emosional. Layanan BK saya lakukan di rumah siswa, bukan di sekolah. Lokasi ini dipilih agar siswa tetap merasa nyaman dan aman dalam proses berbagi cerita serta ekspresi perasaannya. Dalam suasana informal dan santai di rumahnya, saya mencoba membangun suasana yang mendukung terjadinya komunikasi terbuka tanpa tekanan. Saya menggunakan metode wawancara sebagai teknik non-tes untuk menggali informasi mengenai pengalaman siswa di sekolah, perasaan terhadap lingkungan sosialnya, hingga dinamika yang terjadi di rumah. Wawancara ini saya mulai dengan pertanyaan ringan dan hangat untuk membangun rapport dan membuat siswa merasa bahwa ia didengarkan dan dipahami. Setelah informasi terkumpul, saya melanjutkan dengan layanan konseling individual yang berfokus pada pemberian empati, validasi perasaan, serta membimbing siswa mengenali serta menerima dirinya. Dalam proses ini, saya menerapkan beberapa teknik. Antara lain, yang pertama, teknik reframing, yaitu membantu siswa melihat pengalamannya dari sudut pandang yang lebih positif dan netral. Yang kedua, positive self-talk, yaitu melatih siswa untuk mengganti pikiran negatif tentang dirinya dengan kalimat positif yang membangun. Yang ketiga, penguatan positif, yaitu memberikan pujian dan afirmasi terhadap upaya atau perubahan kecil yang siswa tunjukkan selama sesi. Sesi ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Alur yang fleksibel mengikuti kesiapan emosional siswa. Fokus utama dari layanan ini adalah mendorong keberanian siswa untuk mengungkapkan perasaannya, mengenali potensi yang ia miliki, dan membangun kembali rasa percaya diri yang sempat terganggu akibat pengalaman negatif di sekolah maupun tekanan dari rumah. Walaupun hanya dilakukan sekali, sesi ini memberikan gambaran awal tentang pentingnya kehadiran figur yang mau mendengarkan dan membimbing secara empatik. Layanan ini menjadi titik awal yang bisa dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk layanan lanjutan di sekolah bersama guru dan orang tua. Hasil dari layanan BK ini cukup positif. Siswa mulai bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan, mulai dari ketakutan,